Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, untuk pembelajaran yang ketiga. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Untuk muatan pelajaran IPA, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar ya anak-anak? Simak video ini dari awal sampai akhir agar anak-anak benar-benar memahami materi yang guru sampaikan hari ini. Mari kita mulai untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi apa anak-anak? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Di dalam teks tersebut menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ada suatu proses yang dijelaskan, ada pendapat, ada alasan juga yang dijelaskan dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, mari kita ingat kembali dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, kaitannya dengan struktur teks eksplanasi. Ada apa saja anak-anak? Ya, yang pertama ada pernyataan atau penjelasan umum. Ini sifatnya umum, merupakan gambaran awal dari teks eksplanasi. Biasanya berada di awal teks bacaan. Ada di paragraf 1 dan 2, mungkin juga di paragraf 1 saja. Kemudian yang ke B adalah deretan penjelas, merupakan inti penjelasan dari teks eksplanasi tersebut. Ini ada di bagian tengah bacaan. Kemudian yang terakhir ada interpretasi, merupakan kesimpulan dari penulis. Ini pasti ada di akhir dari teks eksplanasi. Nah, untuk interpretasi itu boleh ada, boleh tidak ada, tapi akan lebih baik jika teks eksplanasi tersebut terdapat interpretasi atau kesimpulan penulis. Ciri yang selanjutnya yaitu teks eksplanasi memuat informasi yang bersifat faktual, berdasarkan fakta, dan kebenarannya itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Paham ya? Nah, untuk hari ini silahkan anak-anak pelajari kembali teks bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Anak-anak pelajari kembali struktur dari teks eksplanasi tersebut agar anak-anak benar-benar memahami tentang struktur dari teks eksplanasi, dan silakan anak-anak pelajari informasi apa yang anak-anak temukan dari teks bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Siap ya? Kita lanjutkan untuk muatan pelajaran IPA tentang rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan salah satu rangkaian listrik. Ya, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara bersambung atau sejajar atau secara berurutan dan tidak bercabang. Nah, ini adalah pemanfaatan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, nah ini senter. Di dalam senter itu memanfaatkan rangkaian seri. Ini adalah rangkaian seri baterai. Kemudian ini adalah lampu jalan. Ini juga memanfaatkan rangkaian seri. Kemudian ada lampu hias. Ini juga memanfaatkan rangkaian seri dalam penggunaannya. Berikut ini adalah contoh rangkaian seri. Ada dua macam. Ini merupakan rangkaian seri lampu dan yang kedua adalah rangkaian seri baterai. Rangkaian seri lampu yang dipasang bersusun adalah lampunya. Kemudian rangkaian seri baterai berarti yang dipasang secara seri adalah baterainya. Dicermati dengan baik gambar yang guru tampilkan ya anak-anak, agar anak-anak bisa membedakan mana yang namanya rangkaian seri lampu dan mana yang dinamakan rangkaian seri baterai. Nah, ini untuk menyusun rangkaian seri sederhana. Ini adalah
contoh salah satu rangkaian listrik berupa rangkaian seri. Anak-anak membutuhkan apa saja? Nah, ini adalah yang dipasang secara seri ya. Ada 2 lampu. Ini yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ini merupakan rangkaian seri lampu. Yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah 2 buah lampu pijar berukuran kecil. Kemudian apalagi anak-anak ya? Tentunya kita harus punya dudukan lampunya. Karena lampunya ada 2, maka dudukan lampunya juga 2. Kemudian apalagi anak-anak yang kita butuhkan? Ya, ini adalah kabel secukupnya supaya rangkaian seri tersebut bisa dibuat. Ini apa anak-anak? Iya, baterai, betul. Kita siapkan 2 buah baterai dan dudukan baterainya. Yang guru tunjuk ini adalah saklarnya. Nah, baterai itu fungsinya apa anak-anak, masih ingat ya? Iya, sebagai sumber energi supaya lampunya nanti bisa menyala. Kemudian kabel ini fungsinya untuk mengalirkan arus listrik. Saklar fungsinya untuk apa anak-anak? Masih ingat ya? Ya, saklar fungsinya untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kita lanjutkan dengan kelebihan dan kelemahan rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri adalah yang pertama, cara penggunaannya praktis karena bisa diatur secara otomatis atau manual. Yang kedua, rangkaiannya sederhana dan mudah dibuat. Yang ketiga, memiliki tingkat kestabilan arus listrik yang baik. Kelebihan yang keempat yaitu biaya pemasangannya lebih murah. Dan yang kelima, hemat penggunaan kabel dan saklar. Kemudian kita lanjutkan dengan kelemahan rangkaian seri. Yang pertama, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan rusak, akan mati atau tidak berfungsi. Misalnya, ada 2 buah lampu di dalam rangkaian seri tersebut. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Nah, ini ketika dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu pada rangkaian seri tidak sama terang. Semakin panjang kabelnya dan lampu yang semakin panjang, lampu yang dipasang semakin panjang pada kabelnya itu, maka lampunya akan semakin redup nyalanya. Kelemahan yang ketiga itu penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan rangkaian seri. Untuk hari ini, silahkan anak-anak selesaikan tugas IPA berikut. Diskusikan dengan orang tuamu, pelajari kembali materi tentang rangkaian seri, kemudian lengkapi tabel berikut yang berkaitan dengan rangkaian seri. Buatlah tabel seperti contoh yang Bu Guru berikan. Yang pertama, pengertian rangkaian seri. Silahkan dituliskan apa pengertian dari rangkaian seri. Kemudian yang kedua, gambarkan rangkaian seri baterai. Berarti yang dipasang seri adalah baterainya. Kemudian yang ketiga, gambar rangkaian seri lampu. Yang keempat, tuliskan kelebihan rangkaian seri. Yang kelima, tuliskan kelemahan rangkaian seri. Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya, sukses untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu beribadah tepat waktu, jangan lupa menyempatkan membantu orang tua, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.